Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ahli al-fadhil wal karamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Pondok Pesantren Abu Daiman yang tak mampu kami sebut satu persatu, yang kecil tak bisa dihembok nama, besar tak bisa dihimbau gelar, tetapi pada kesempatan hari ini insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada para santri yang pada kesempatan hari ini berpartisipasi aktif, semoga amal kita, jerih payah kita, gerakan kaki kita, lambaian tangan kita, bahkan kedipan mata kita menjadi tambahan nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tajuk kita pada kesempatan hari ini adalah teman itu banyak warna, tetapi hati kita tetap satu. Dalam kehidupan kita sebagai individu maupun manusia yang masih bertumpu kepada orang lain atau disebut sebagai makhluk sosial, tentunya kita dihadapkan dengan berbagai banyaknya perbedaan, entah itu perbedaan fisik maupun perbedaan secara non fisik ataupun metafisik. Dari bagai teman-teman di sini berkawan, bersahabat, mungkin ada yang di rumahnya yang sudah kenal dan dipertemukan juga di sini juga ada berkawan sejak di pondok. Tetapi insya Allah berkawan kita di pondok, bertetangga juga kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, Allah menginformasikan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Demi penciptaan langit dan bumi beserta dengan perbedaan antara malam dengan siang, bagaimana malam mencekam petangnya dan bagaimana siang memberikan sinaran kepada kita sehingga menjadi kehidupan bagi para rumputan, sehingga menjadi rumputan bagi para hewan-hewan yang berlatah di atas tanah. Itu semua adalah perbedaan-perbedaan yang memang Allah ciptakan. Perbedaan itu di antara kita, di antara manusia itu adalah salah satu bentuk sistem yang memang mutlak adanya, tidak bisa kita ingkari dan juga tidak bisa kita tepis. Bagaimanapun kita ingin terhindar daripada suatu perbedaan itu tidak bisa. Kapanpun kita akan bertemu dengan perbedaan-perbedaan itu sendiri. Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan itu sendiri? Nata'awan fima ittafaqna wa nata'awan fima ikhtalafna. Mari kita saling merangkul terhadap sesuatu yang telah kita sepakati. Dalam berdiskusi tentunya kita akan menemukan berbagai banyak sudut pandang. Dalam berdebat bahsul masail bahkan juga kita juga akan dipertemukan dengan hiruk pikuk pendapat, dengan berbagai banyaknya argumentasi. Tapi ketika kita bertemu dalam satu kesimpulan, satu interpretasi yang dikumpulkan dari berbagai argumentasi, maka kesimpulan itulah yang telah kita sepakati. Mari kita saling gotong royong untuk bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan? Nata'adha fi makhtalafna. Mari kita lapang dada terhadap perbedaan. Adapun dalam musyawarah, kita ada pendapat kita yang tidak diterima, ada pendapat kita yang mungkin kalah dalam kita menyampaikan argumentasi sehingga dimenangkan oleh orang lain, maka kita lapang dada terhadap perbedaan itu sendiri. Apa manfaat perbedaan? Demikianlah Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, dan juga pergantian malam dengan siang berputar di antara kita. Bagaimana windu menjadi abad, bagaimana siang menjadi malam, malam menurunkan embun, bagaimana juga siang menghardik embun. Itu semua adalah perbedaan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Seperti itu jugalah Allah memutarkan waktu ini masa demi masa di antara kita. Itu memang sistem mutlak dari Allah, sunnatun min sunnanillah.
Perbedaan tersebut tidaklah sia-sia. Perbedaan tersebut bukan sesuatu hal yang tidak ada gunanya. Perbedaan mengenai malam, tentunya kita akan mengambil kesimpulan ketika malam datang, di situ juga akan ada terang yang akan datang. Ketika terang datang, maka kita jangan berbangga hati. Di situ akan ada petang yang nantinya akan menyapa kita. Oleh karena itu harus kita siap siaga untuk bagaimana menyikapi dari perbedaan-perbedaan tersebut. Hati kita tetap satu. Walaupun di tengah-tengah perbedaan kita, tujuan kita tetap sama. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Di ayat ini Allah tidak menyebutkan ya ayyuhal mu'minun. Allah tidak menyebutkan ya ayyuhal kafirun. Tapi Allah secara universal, semua makhluk, mau itu semua manusia, mau itu yang menyembah Allah, mau itu yang menyembah pokok kayu, mau itu yang menyembah setan sekalipun, selagi dia masih secara ontologi dinamakan manusia, disebut oleh Allah ya ayyuhan nas. Allah menginformasikan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Demikianlah kami ciptakan di antara kalian laki-laki dan perempuan. Laki-laki perbedaan, laki-laki dan perempuan, dua individu tapi secara ontologi sama-sama manusia, tapi di situ terdapat perbedaan-perbedaan. Minta kaya waja'an lakum su'uba wa qawailah. Demikianlah Allah juga menciptakan perbedaan suku, perbedaan bangsa, etnis dan budaya, sehingga menghasilkan maupun memberikan kita tampak di pelupuk mata kita dengan perbedaan kulturalisme tersebut, multikulturalisme tersebut. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya cenderung lurus, ada yang rambutnya bergelombang. Itu semua adalah efek dari bagaimana Allah menciptakan suku, bagaimana juga Allah menciptakan bangsa itu sendiri. Tetapi jangan pernah risau, perbedaan tersebut tidak menjadi indikator tentang suatu kehinaan maupun kemuliaan, karena letak daripada kemuliaan itu sendiri, inna akramakum indallahi atqakum, paling mulia di antara kalian yang berbeda itu adalah yang paling kuat tingkat daripada ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita walaupun berbagai banyak perbedaan-perbedaan di antara kita, tapi terpatrinya, terpautnya hati kita tetaplah satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'attufihim. Di sini Rasulullah memberikan permisalan orang yang beriman itu dalam empati dan kasih sayangnya dan cintanya itu seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Bagaimana ketika satu tubuh tersebut ada di antara bagian tubuhnya yang terkena goresan pisau maupun tertusuk oleh duri, maka semuanya sa'iril jasadi akan merasakan sakit, akan merasakan demam. Itulah yang disebut bagaimana kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai hati kita tetap satu. Karena kita memiliki empati dan simpati, tetapi simpati dan empati kita harus didasari niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, rajulani tahabba fillah, ada seorang pemuda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana pada hari tersebut ada 7 golongan di mana golongan tersebut sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, dan pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7. Satu di antara yang 7, rajulani tahabba fillah, seorang pemuda, dua pemuda yang dia berkasih sayang, keduanya karena Allah. Ijtama'a alaihi, dia berjumpa mula-mula karena Allah, dia berpisah akhirnya pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti
Janji Rasulullah pasti, wa ma yantiqu anil hawa illa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah bercakap bukan ikut hawa nafsunya. Rasulullah bercakap bukan ikut pemikirannya, tetapi itu semua adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad melewati daripada malaikat Jibril yang